Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Saat ini kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan dengan nama program Kompas Pagi. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Rekaman CCTV memperlihatkan pencuri motor membawa kabur sepeda motor milik Erlina Kiki, pedagang buah yang terparkir dengan kunci masih tergantung. Korban pun melapor ke polisi. Polisi melakukan pengejaran hingga ke arah Kabupaten Kepahyang. Di kawasan pegunungan, pelaku panik saat akan ditangkap dan melompat ke jurang sebelum kabur ke hutan. Pada saat di gunung di daerah perbatasan Kepahyang dan Benteng, terpantau pelaku ini bersama DB, kemudian kami melakukan penghadangan dan yang bersangkutan langsung melompat dari sepeda motornya dan masuk ke dalam jurang melarikan diri. Jadi untuk yang sementara yang bisa kita amankan hanya satu unit sepeda motor. Dan sekarang untuk pelaku masih sedang dilakukan pengembangan dan pengejaran oleh tim kita di lapangan. Meski pelaku lolos, motor korban berhasil diamankan. Polisi masih memburu tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saya, Kiki, ucapkan terima kasih kepada pihak. Buang oi, kenceng ini. Polisi dari Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Babel menggerebek gudang peleburan timah ilegal di Desa Batu Rusa, Bangka Belitung saat digerebek proses peleburan tengah berlangsung. Satu tersangka MJ ditangkap bersama 12 balok timah seberat 300 kg serta sejumlah peralatan peleburan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pasir timah yang dilebur di gudang tersangka dibeli dari penambangan pasir timah perairan daerah aliran sungai Jada Bahrain, Merawang, Kabupaten Bangka. Kini tersangka ditahan di Polda Bangka Belitung dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Nanda Adriansah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Video yang viral di media sosial memperlihatkan perkelahian 5 pria bersenjata tajam di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Jumat 13 Februari 2026 siang. Dalam rekaman itu, satu pria berlari menghindari serangan 2 orang, lalu berbalik melawan. 2 pria lainnya kemudian ikut mengejar sebelum akhirnya mereka membubarkan diri. Warga dan pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi memilih menjauh karena khawatir dengan senjata tajam yang dibawa para pelaku. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap motif perkelahian. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, ya untuk dari kami telah mendatangi TKP, melaksanakan pemeriksaan dan saksi-saksi bahwa benar ada kejadian tersebut. Atas pria tersebut ada yang terluka, Bang? Tadi tidak ada yang terluka ya, dan dari kedua pihak tidak ada yang melaporkan. Demikian kami tetap merespon terhadap kejadian tersebut. Bang, dari video viral itu Bang, katanya permasalahannya masalah parkir gitu. Untuk sementara ya kita dapatkan informasi di latar belakang ketersinggungan antara mereka saling kenal. Hingga kini belum ada laporan yang masuk ke polisi dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang tersangka pencuri motor menyerah saat disergap unit pidana umum Polrestabes Palembang di sebuah bengkel kawasan Sungki Kertapati, Palembang. Penangkapan itu diwarnai isak tangis anak tersangka dan menjadi perhatian warga sekitar. Tersangka M, 23 tahun, warga seberang Ulu 1, langsung dibawa ke Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan, ia tercatat 15 kali mencuri motor di Palembang bersama 2 rekannya yang masih buron. Aksi terakhir dilakukan di Jalan Radial Bukit Kecil dan terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi mengidentifikasi dan menangkap tersangka. Dari aksi itu, tersangka M mengaku mendapat bagian 500.000 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan istri dan 2 anaknya.
Aksinya kurang lebih 15 TKP. Itu motor hasil curian itu dijual sudah Bang? Sudah dijual di luar wilayah Kota Palembang. Jadi kami sedang melaksanakan pengembangan untuk mencari barang bukti lainnya. Berapa satu motor dijual hasil curian? Paling kisaran 2-3 juta. Dua lagi masih DPO ya Bang? Masih dalam pencarian kami. Ada himbauan untuk 2 pelaku lain Bang? Ya, untuk 2 pelaku lainnya segera menyerahkan diri sebelum kami melaksanakan tindakan tegas kepada kalian. Polisi kini memburu 2 rekan tersangka, D dan L, serta mengimbau keduanya segera menyerahkan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bengkulu memeriksa harga pangan di pasar Minggu jelang Ramadan. Hasilnya, daging ayam naik sekitar 5.000 per kilogram dan cabai rawit melonjak hingga 15.000 per kilogram akibat pasokan terbatas dan tingginya permintaan. Ini tugas kita, tim pengendalian inflasi, yang melihat kondisi kenaikan harga ini. Jadi kita akan bahas bagaimana upaya kita supaya nanti harga ini tidak terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Nah, di antara tadi yang disampaikan seperti ayam potong karena memang pasokan dari pemasoknya itu terjadi peningkatan harga. Ya. Kemudian kalau cabai tadi, cabai rawit, infonya itu kondisi ketersediaan. Pemerintah menilai kenaikan masih wajar dan mengimbau masyarakat tetap tenang serta berbelanja sesuai kebutuhan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, warga melakukan ziarah kubur ke makam kerabat. Aktivitas ziarah mulai tampak meningkat, salah satunya di TPU Puncak Sekuning, Palembang. Warga yang datang tak hanya sendiri, beberapa di antaranya juga bersama keluarga besar. Mereka tak hanya membersihkan makam dan tabur bunga, namun juga berdoa sebagai ruang melepas rindu pada kerabat yang sudah berpulang, juga pengingat diri. Orang tua, nenek, saudara, keponakan. Kita cuma bisa berdoa, sehat, berdoa, selain kita berdoa setiap waktu, kita ziarah. Terus bersihkan kuburannya, bisa anak saya. Kemana? Ibu, nenek, mamang gini loh. Biasanya kan setiap hari Jumat kan ziarah. Nah ini semenjak nak puasa belum puasa, ziarah juga. Jadi tradisi juga, Kak? Nah, Jadi tiap tahun kita ke makam mereka, Kak? Lebaran juga sini tradisi kan. Kita di alam sana tenang kan. Ziarah kubur jelang Ramadan ini diperkirakan mencapai puncaknya pada libur panjang nanti. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kementerian Haji dan Umroh Kota Palembang menggelar manasik haji akbar terintegrasi di Asrama Haji Sumatera Selatan pada 10 Februari lalu. Puncak kegiatan berlangsung 14-15 Februari 2026 saat calon jemaah haji menerima pembekalan intensif manasik dan teknis perjalanan haji 2026. Calon jemaah mengikuti simulasi rangkaian ibadah di replika lokasi manasik mulai dari tawaf, sa'i, wukuf hingga melempar jumroh. Materi tidak hanya tata cara dan bacaan ibadah, tetapi juga pembekalan teknis seperti prosedur selama penerbangan, penggunaan fasilitas di pesawat hingga tata cara sholat dan tayamum. Sehingga itu mereka ketahui ketika mereka berpakaian kain ihram, mereka harus tahu dan paham bagaimana larangan-larangannya. Apa yang harus mereka lakukan, zikir-zikirnya bagaimana. Kemudian di Musdalifah mereka harus mengambil batu dan lain sebagainya. Semua itu lengkap di asrama haji ini. Dari pembekalan ini, calon jemaah diharapkan lebih mandiri serta siap secara fisik dan mental sebelum berangkat ke Tanah Suci.
dan ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Bismillah, yang penting niat. Alhamdulillah fisik kami siap. Mudah-mudahan Allah akan menolong kami semua ini. Sedikit sudah tahu lah kemampuan kita di sana nanti, lihat nanti ibadah. Pokoknya kalau persiapan kita yuk persiapan maksimal mungkin Pak ya. Ya, semoga berhasil lah, bisa sukses, bisa kembali dengan sehat. Manasik menjadi tahap akhir persiapan sebelum jamaah masuk asrama haji dan dijadwalkan terbang ke Arab Saudi pada gelombang pertama April 2026 mendatang. Muhammad Reza Falepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelarian tersangka begal ponsel milik anak di Palembang berakhir setelah dilumpuhkan polisi dengan tembakan. Tersangka mencoba melawan saat ditangkap di kawasan Pemulutan Ogan Ilir. Aksi tersangka terjadi saat korban Wahid 13 tahun dirampas ponselnya di daerah Jakabari, Palembang dan dilukai tersangka dengan sajab. Sendiri dia mengawasi anak-anak yang sedang berjalan bersama teman-temannya. Lalu setelah diawasi dia datangi dan dia rampas. Sempat terjadi perlawanan dengan anak kecil itu. Pada satu dia cekik lalu dicoba dilepaskan menggunakan senjata tajam dan akhirnya lepas. Tapi pada saat itu karena masyarakat sudah mengetahui, warga sekitar langsung mengepung, lalu dia kabur. Motor dan handphone ditinggalkan. Itu ditembak nggak pelaku Bang? Ditembak karena melakukan perlawanan pada saat mau diamankan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sudah melakukan 4 kali melakukan aksi yang sama, yang korbannya anak-anak. Polisi menyita senjata tajam dari tersangka, yang kini terancam hukuman 9-12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keributan soal parkir mobil di sebuah perumahan di daerah Sukabagun, Sukarambi, Palembang berakhir tragis. Seorang pria mengalami luka setelah diserang tetangganya menggunakan sajam. Peristiwa berulang ketika mobil milik istri korban diparkir sementara di depan rumah orang tuanya, tepat di seberang rumah pelaku. Saat akan memasukkan mobil ke garasi, pelaku merasa aksesnya terhalang dan menekan klakson berulang kali. Adu mulut sempat terjadi dan sempat dilerai keluarga serta ketua RT. Namun pelaku diduga masih marah dan kembali mendatangi korban lalu melakukan penyerangan. Saya tahu Kak, saya memang salah, parkirnya itu di depan rumah mama. Mungkin menghalangi mobil dia masuk. Jamaah Pak RT datang. Pak RT datang sama ada tetangga kumpul lah di depan tengah-tengah antara rumah mama saya sama rumah si Abi. Kami ngumpul di situ, Abi masih di dalam. Gak lama si Abi datang lari keluar dari rumahnya. Langsung bawa parang, langsung lari kayak gitu Kak. Jadi suami saya langsung lari ke sebelah kanan, terjatuh di arah bawah batang pekat. Terjatuh, disitulah dia bacok 2 kali. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Polisi telah mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi sebagai bagian dari penyidikan. Resi Oktora, Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan seorang pengendara motor di Jalan Kolonel Haji Burlian, Sukarambi, Palembang, Jumat 13 Februari 2026 pagi berlangsung dramatis. Pengendara tertangkap membuang sabu ke parit saat akan ditegur polisi karena tidak memakai helm. Meski sempat mengelak, pelaku tak bisa membantah setelah polisi mengambil kembali sabu yang dibuangnya. Polisi langsung menangkap dan menyerahkannya ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Ada gerak-gerik yang mencurigakan, jadi seperti orang panik dan juga kelihatan ya tidak selayaknya normal lah ya. Jadi sehingganya pada saat dihentikan dan yang bersangkutan melempar sebuah barang ke dalam selokan. Nah pada saat itu anggota kami menindaklanjuti dan juga memanggil anggota lantas lainnya dan akhirnya diambil. Dan kemudian pada saat digeledah ternyata ada barang narkoba. Kemudian yang bersangkutan kami amankan dan kami sudah menyerahkan yang bersangkutan ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Pelaku kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gelar Pasukan Operasi Penegakan Disiplin dan Justisi 2026 digelar di lapangan Makodam 2 Sriwijaya pada Jumat 13 Februari 2026 siang. Diikuti personil polisi militer dari 3 matra, darat, laut, dan udara, serta Polri di wilayah Kodam 2 Sriwijaya.
Pangdam 2 Sriwijaya Majen dari Ujang Darwis memimpin gelar pasukan menyampaikan amanat Panglima TNI yang menegaskan fokus operasi tahun ini kepatuhan hukum dan profesionalisme prajurit maupun PNS TNI. Polisi militer harus mampu melakukan pendekatan edukatif yang jadi prioritas, mencegah dan menyelesaikan berbagai pelanggaran hukum dengan tuntas. Penguasaan teknologi informasi juga ditekankan untuk mencegah kejahatan cyber dan penyalahgunaan media sosial yang dapat merusak citra TNI. Modernisasi peralatan diharapkan mempercepat proses penanganan perkara pidana secara lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Ya, ke TNI yang pasti kita ke institusi masing-masing satuan, kemudian ke personil, nanti polisi militer kita akan melaksanakan pengecekan, pemeriksaan, mungkin juga semacam ada edukasi dan sosialisasi, ya. Jadi masalah aturan, hukum, tata tertib, sehingga prajurit-prajurit kita itu baik personilnya maupun bisa juga kendaraannya ya paham bahwa yang benar, yang sesuai aturan bagaimana, ya, sehingga tidak ada lagi anggota kita, prajurit kita yang prajurit TNI khususnya yang berada di lingkungan Kodam 2 Sriwijaya ini baik dari Angkatan Udara, Angkatan Laut itu semuanya taat hukum. Sepanjang tahun 2025, Pomdam 2 Sriwijaya menangani sekitar 74 perkara pelanggaran Gaktib dan Justisi yang didominasi desersi. Pelanggaran itu turun dari tahun 2024 yang mencapai sekitar 133 perkara. Sementara tahun ini Pomdam 2 Sriwijaya sudah melakukan penanganan 9 perkara. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pekan kedua Februari 2026, warna oranye keemasan tumpukan jeruk Ponkap mendominasi toko buah di Palembang. Pedagang mengungkapkan penjualan jeruk jenis ini sudah meningkat karena dipercaya sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan rezeki yang dijadikan hadiah favorit untuk kerabat dan mitra bisnis. Di salah satu toko buah di Palembang, beragam paket jeruk Ponkap disiapkan. Sebelumnya dijual satuan atau per kilo, namun jelang Imlek paket cantik dan menarik dirancang sebagai hadiah, membuat penjualan melonjak dibanding hari biasa. Bok-bokan ini spesial Imlek. Kalau yang nggak Imlek, kita buah kiloan. Memang tradisinya sih Pak. Kan jeruk itu bentuknya orange tuh, melambangkan keberuntungan. Tahun ini ya lebih baik lah daripada tahun kemarin. Warga sengaja datang untuk melihat paket menarik bertema Imlek. Setiap perayaan tahun baru membeli jeruk Ponkap untuk dibagikan ke mitra bisnis. Mau kasih untuk distributor buat Imlek ini. Nah, kebetulan kita nyari ini kan buat Ponkap, jeruk apa ya. Kita pengennya jeruk karena mungkin packing jeruknya masuk dengan suasana Imleknya yang sudah merah-merah gitu. Selain jeruk, tersedia juga apel, pir, dan parsel Imlek lainnya. Penjualan diprediksi terus meningkat hingga hari terakhir menjelang perayaan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang warga Mendo Barat Bangka dilaporkan hilang saat memancing di Sungai Limbung bersama 4 rekannya. Mereka sempat berpencar sebelum terdengar teriakan dan gemuruh air dari arah korban. Saat didatangi, korban tak ditemukan, hanya senter miliknya yang mengapung di tepi sungai. Lokasi tersebut dikenal sebagai habitat buaya. Korban diduga diserang predator tersebut. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban atas nama Jauhari, di mana korban ditemukan pada pukul kurang lebih 9:10. Setelah ditemukan, jenazah langsung kami evakuasi dan kami serahkan ke pihak keluarga. Tim SAR menyisir sungai hingga akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Warga dibawa waspada saat beraktivitas di kawasan sungai. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka, Bangka Belitung. Seorang pemuda ED ditangkap di rumahnya di Kacang Pedang, Pangkal Pinang karena diduga mengedarkan sabu. Polisi menyita 91 paket kecil dan 2 paket besar sabu seberat 27 gram yang disimpan di lemari. Mana dari tangan tersangka kita berhasil menyita 91 bungkus narkotik dan 2 narkotika jenis sabu, 2 bungkus besar narkotika jenis sabu yang mana berat seluruhnya sekitar 27 gram. Menurut keterangan tersangka ED, barang tersebut didapat dari
tersangka W alias B yang saat ini sedang kita lakukan pengembangan. Tersangka kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang, sementara pemasoknya masih dalam pengembangan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Rekaman CCTV merekam letusan senjata api saat Satreskrim Polres Lampung Utara berupaya menangkap tersangka pencurian sepeda motor yang melawan petugas. Dari 2 tersangka, 1 dibekuk dengan luka tembak di kaki. Polisi menyita senjata api ilegal beserta amunisi aktif, senjata tajam, dan kunci letter T. Tersangka kemudian dilarikan ke IGD RS Riyakudu, Kota Bumi untuk mendapat perawatan. Adanya laporan informasi dari masyarakat, adanya 2 orang pemuda yang dicurigai mengendarai sepeda motor. Jadi pada saat itu seperti dia sket lokasi yang akan dilakukan aksinya. Kemudian dari tim Resmob TK 308 Polres Lampung Utara langsung menuju ke TKP yang dimaksud. Sesampai di TKP terjadi aksi baku tembak. Jadi pelaku melihat ada anggota di sana langsung melakukan perlawanan. Dan dengan adanya perlawanan tersebut, petugas juga melakukan tembakan balasan yang tegas terukur sehingga pelaku dapat dilumpuhkan. Namun 1 pelaku masih dalam pengejaran oleh Satreskrim Polres Lampung Utara. Hasil pengembangan sementara tersangka diduga bagian dari sindikat curanmor yang telah beraksi di lebih dari 20 TKP di Lampung Utara. 1 pelaku lain masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung Utara, Lampung. Kelenteng Chandra Nadi yang juga dikenal sebagai Kelenteng Dewi Kwan Im menjadi salah satu simbol akulturasi budaya Tionghoa dan lokal di Palembang. Berdiri sejak 1773, kelenteng tertua di kota ini selalu ramai dikunjungi, terutama saat perayaan Tahun Baru Imlek. Menyambut Tahun Kuda Api, kawasan ibadah di 10 Ulu itu mulai berbenah. Lampion dipasang, perlengkapan ibadah disiapkan, hingga ritual memandikan patung dewa-dewi dilakukan sebagai simbol penghormatan dan penyucian diri. Kita punya serangkaian kegiatan dimulai dari bersih-bersih, persiapan tempat alat-alat sembahyang seperti garu, kimcua dan lainnya, dan puncaknya hari ini kita melakukan bersih-bersih Rupang. Juga kita sudah siap untuk menyambut Hari Raya Imlek yang nanti jatuhnya tanggal 17 Februari, puncaknya mungkin jam 12 malam, tanggal 16 menuju tanggal 17. Pasti banyak umat yang datang untuk menyambut tahun baru, mengucapkan terima kasih kepada dewa-dewa atas hasil yang telah diterima tahun sebelumnya dan berharap tahun depan itu lebih bagus. Umat diharapkan dapat beribadah dengan hikmat dan nyaman. Imlek tahun ini pun diharapkan membawa harmoni dan keberuntungan bagi masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tahun Baru Imlek tak sekedar pergantian kalender lunar, juga momentum memperkuat hubungan melalui tradisi berbagi hampers. Menjelang perayaan yang jatuh pada 17 Februari 2026, pelaku usaha hampers di Palembang kebanjiran pesanan. Lonjakan permintaan turut dirasakan Carolina, pemilik toko hampers di Ilir Timur 1. Penjualan meningkat sekitar 35% dibandingkan tahun lalu. Pesanan mulai berdatangan sejak 3 pekan sebelum Imlek dan dikirim hingga ke luar daerah. Pilihan pun beragam, mulai dari kue kering hingga perlengkapan makan dan minum. Namun hampers berisi keramik bernuansa merah dan emas paling diminati. Piring, mangkuk, dan poci menjadi pilihan utama, identik dengan simbol kemakmuran, keindahan, dan kehormatan. Jadi kalau untuk Imlek itu khasnya tuh kan harus pakai pecah belah ya. Pecah belah dimix sama kue kering. Kue keringnya produksi kita sendiri. Pecah belah kalau orang Tionghoa tuh kan piring, teko, gelas, mangkok gitu. Jadi lambangnya rezeki makanannya ada terus ya teman. Harga hampers dibanderol mulai dari Rp100.000 hingga Rp1.000.000, menyesuaikan isi dan ukuran. Lebih dari sekedar hadiah, hampers Imlek menjadi cara sederhana menyampaikan doa dan harapan baik di awal tahun yang baru. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Ratusan personil Kodam 21 Radin Inten menggelar aksi bersih sampah di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung. Aksi ini menjadi respons atas instruksi Presiden untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas sampah. Pembersihan difokuskan pada area utama pasar, serta tumpukan sampah di aliran sungai sekitar yang selama ini menjadi sumber pencemaran. Aksi melibatkan TNI, Polri, BPBD, serta Dinas Lingkungan Hidup Lampung dan Kota Bandar Lampung. Dengan isu kesehatan dengan isu sosial, ya kalau kita sudah bisa menjaga kebersihan atau mungkin tidak bisa menjaga kebersihan, otomatis lingkungan akan kotor, banjir di mana-mana. Kemudian nanti setelah sampah-sampah ditumpuk tidak bisa ditanggulangi secara profesional, sehingga akan menimbulkan penyakit. Sehingga nanti ke depan kaitannya dengan isu sosial, masyarakat kita tidak sehat, masyarakat kita tidak produktif karena kesehatannya terganggu. Ya itu. Jadi mari saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Lampung ini untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan lingkungannya, sehingga kita ke depan Provinsi Lampung bisa bersih, sehat, produktif masyarakatnya, sehingga bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2024. Dari kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan semakin meningkat dan tercipta pasar yang bersih, sehat, serta nyaman. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Rangkaian hari ulang tahun ke-80 dan menyambut Ramadan, Korem 041 Gamas menggelar bazar pasar murah dan UMKM selama 2 hari terbuka untuk umum. Stand UMKM disediakan gratis. Kebutuhan pokok dijual lebih murah dari pasaran, seperti beras SPHP 5 kg Rp58.000 dan telur ayam mulai Rp23.000 per kilogram. Kegiatannya ini dalam rangka rangkaian kegiatan ulang tahun Korem 041 Gamas yang ke-80. Bazar murah ini dari Kodim, kemudian ada dari Dinas Ketahanan Pangan, ya, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian juga dari UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Kegiatan juga diramaikan pameran senjata dan perlengkapan prajurit TNI AD. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Penonaktifan peserta penerimaan bantuan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat per 1 Februari 2026 memicu kekhawatiran termasuk di Sumatera Selatan. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan masyarakat terdampak tetap bisa memperoleh layanan kesehatan. Warga diminta segera melapor ke pemerintah kabupaten dan kota untuk memanfaatkan program Sumsel Berkat. Untuk masyarakat yang mungkin terkena dampak penghapusan dari pusat itu yang tergolong dalam 11 juta itu, kalaupun ada di Sumatera Selatan, segera melapor di pemerintah daerah masing-masing, kabupaten kota, bisa juga ke provinsi. Kita cover dengan Sumsel Berkat. Program berobat cukup dengan KTP yang diluncurkan pada September 2023 ini menjadi langkah Pemprov Sumsel dalam menjamin akses kesehatan yang merata. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang optimis pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026 kembali meningkat. Pada 2025 ekonomi Palembang tumbuh 5,82%, naik dari 5,1% pada tahun sebelumnya. Untuk mendorong capaian yang lebih tinggi, Pemkot menyiapkan 9 percepatan. Strategi itu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan perputaran ekonomi, salah satunya melalui optimalisasi realisasi belanja APBD. Dan alhamdulillah kita, pemerintah Kota Palembang dengan tim yang ada dan terus berkolaborasi antara seluruh stakeholder yang ada, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang dari tahun 2024 sampai 2025 meningkat yang cukup berarti dari 5,1% di 2024 dan 2025 ini menjadi 5,82% pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Kenaikan pertumbuhan pada 2025 disebut menjadi hasil kolaborasi yang terus diperkuat untuk menjaga tren positif di tahun ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan menyebut produksi minyak goreng nasional saat ini melimpah. Pemerintah pun mendorong produsen memperbanyak minyak goreng, merek alternatif sebagai pilihan selain minyak kita. Saat ini hampir 50 varian minyak goreng beredar di pasaran. Program minyak kita yang diluncurkan 3 tahun lalu, awalnya menjadi instrumen intervensi harga saat terjadi lonjakan impor, bahan baku, dan kelangkaan. Namun kini minyak kita kerap dianggap sebagai indikator utama ketersediaan dan harga di masyarakat. Ketika minyak kita sulit ditemukan, jenis lain masih tersedia. Faktor ekspor crude palm oil turut memengaruhi pasokan dalam negeri, sehingga pemerintah mendorong diversifikasi produk. Stok minyak goreng kita sangat banyak, ya, sangat berlimpah. Nah, sekarang kita minta para produsen itu sudah memulai untuk memproduksi second brand. Minyak kita itu menjadi indikator tunggal terhadap ketersediaan minyak dan stabilisasi harga. Jadi kalau misalnya minyak goreng nggak ada, itu narasinya minyak goreng langka. Padahal minyak yang lain banyak. Nah, minyak goreng DMU ini kan tergantung ekspor. Kalau ekspor turun ya stoknya jadi sedikit. Nah, kita pengen sekarang produsen itu memproduksi banyak produk-produk second brand. Dengan beragam pilihan kemasan dan harga, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan. Hingga kini stok minyak goreng nasional dipastikan aman tanpa kendala distribusi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Pasar Kilometer 5 Palembang, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan pemeriksaan harga kebutuhan pada Kamis 12 Februari 2026 pagi. Selain berinteraksi dengan sejumlah pedagang, Mendak juga membeli beras dan ayam potong untuk dibagikan pada warga di pasar tersebut. Dari pantauannya di Pasar Palembang ini, sejumlah harga kebutuhan naik, namun masih di bawah harga eceran tertinggi seperti telur, daging ayam, bawang putih dan merah, serta daging sapi. Hanya cabai rawit merah yang naik di atas HET akibat cuaca di sentra produksi. Kami sudah koordinasi ya, jadi sebenarnya panennya nggak ada masalah. Cuma karena proses memanennya itu karena sering hujan jadi terlambat. Jadi yang lainnya harga-harga relatif normal dan bagus sekali Pak. Terima kasih Pak Wali yang minta tolong Pak dijaga terus sampai aman. Sementara pemerintah Kota Palembang memastikan saat Ramadan harga kebutuhan tetap terjaga di bawah HET serta pasokan tidak kurang. Memang ada sedikit kenaikan tapi tetap di bawah HET tadi, seperti telur ayam, sapi rawit, sapi keriting ya. Nah, ini karena ada pemasukan dari kita mengambilnya di Selatan tadi, Selatan, sedangkan telur kita ambil dari Banjarmasin. Nah ini tetap kita jaga. Pemerintah juga menyiapkan operasi pasar sebagai salah satu langkah menjaga harga kebutuhan tetap stabil dan aman. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PSSI Palembang kembali menggelar turnamen sepak bola U42 khusus pemain veteran. 6 tim ambil bagian tidak hanya dari kota Palembang, juga dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Turnamen kembali digelar karena tingginya antusiasme para pesepak bola veteran yang ingin ajang serupa terus berlanjut. Ke depan, PSSI Palembang berencana menghadirkan turnamen dengan skala lebih besar. Ini kan secara bertahap ya, jadi bertahap, jadi ada dari luar. Awalnya kan sesama kota Palembang ya. Nah ini mulai banyak yang meminati dari Pagar Alam, dari Banyuasin, yang mulai ingin mengikuti pergaulan yang kita selenggarakan turnamen usia 42 ini. Bagi pemain, kompetisi ini menjadi sarana silaturahmi dan menjaga kebugaran. Kalau bisa dilakukan dengan kontinu, ada agenda-agenda yang mungkin lebih besar lagi untuk ke depannya. Melihat animo yang terus meningkat, PSSI Palembang berkomitmen menjadikan turnamen U42 sebagai agenda rutin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.